Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldi Kurniawan dengan NPM B1A024139. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana lintas sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Baiklah, pada lintas hukum ketenagakerjaan di Indonesia memiliki banyak sekali zaman. Yang pertama ialah zaman hukum ketenagakerjaan pada zaman perbudakan. Hukum ketenagakerjaan Indonesia zaman perbudakan sama sekali belum mengenal norma hukum. Ketenagakerjaan secara sosiologis, budak merupakan manusia dengan kebebasan yang sangat terbatas. Secara yuridis, manusia budak merupakan barang yang dapat dikuasai semua pemiliknya. Budak notabene manusia dijadikan objek hak kebendaan. Kepemilikan budak dapat beralih dan dialihkan kepada majikan lainnya. Jika pemilik budak mati, penguasaan atas budak beralih kepada ahli waris. Pemilik leluasa pula menjual, menukar, mengadakan budak-budak yang ada dalam hak kepemilikannya. Pada zaman perbudakan, sudah ada hubungan kerja, namun norma hubungan kerjanya ditentukan sepihak oleh pemilik budak. Sebagai pemberi pekerja, pemilik budak menjadi satu-satunya pihak dalam hubungan kerja, mempunyai segala hak menentukan syarat kerja, beban kerja, waktu istirahat, tempat kerja, dan sebagainya yang bersifat perintah. Kemudian, pada masuk hukum ketenagakerjaan pada zaman kerja paksa. Kerja paksa yang sering disebut dengan Rodi merupakan suatu kebijakan dari rezim pemerintahan penjajah dengan memobilisasi penduduk daerah jajahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dikehendaki penguasa tanpa pemberian imbalan atau upah. Kerja paksa diadopsi oleh kolonial Belanda dari kearifan lokal Indonesia, yaitu kebebasan gotong royong yang melibatkan semua penduduk dewasa untuk masyarakat adat tertentu untuk kepentingan bersama. Puncak kerja paksa berlangsung antara tahun 1807 sampai dengan 1811 yang dilakukan oleh kolonial Belanda di bawah komando Gubernur Jenderal William Daedalus. Ia memaksa rakyat membangun jalan sepanjang 1000 km dari Anyar sampai Banyuwangi. Tanpa upah, tanpa ketentuan jam kerja, hingga keselamatan dan kesehatan pekerja. Rudi pun terabaikan. Rakyat tidak berani menolak karena merasa takut dikenakan ancaman pidana, kurungan, atau denda sebagai pelanggaran. Pemerintahan kolonial Belanda mengadopsi sistem kerja paksa sebagai strategi pemenuhan kebutuhan pekerja untuk kepentingan penjajah. Belanda kemudian menggolongkan kerja paksa atau Rodi ke dalam 3 golongan masing-masing. Rodi Government, yaitu Rodi untuk kepentingan government dan para pegawainya tanpa upah. Rodi perorangan, yaitu Rodi untuk kepentingan kepala-kepala dan pembesar-pembesar Indonesia. Dan yang terakhir adalah Rodi desa, yaitu Rodi untuk kepentingan desa. Kemudian masuk pada hukum ketenagakerjaan zaman Feudal Saint-Titie. Feudal Saint-Titie mengandung arti ancaman pidana mengikuti perjanjian kerja. Feudal Saint-Titie mulai diterapkan tahun 1880 dan berakhir tahun 1931. Feudal Saint-Titie lahir dari pemahaman liberal yang menekankan penanaman modal swasta dalam perekonomian dengan bantuan negara penjajah yang berhasil meningkatkan produksi perkebunan dengan kualitas terbaik dan murah. Namun, efisiensi tersebut dicapai dengan melakukan kekerasan terhadap pekerja golongan rakyat ekonomi lemah yang tidak berdaya dalam pencarian kehidupan yang lebih baik. Semula, lembaga Feudal Saint-Titie bertujuan memenuhi kebutuhan pekerja pada perusahaan perkebunan milik kolonial Belanda. Cara yang ditempuh dengan memberikan kekuasaan kepada perusahaan untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan kepala desa sekitar kebun. Kepala desa diberi hak memobilisasi penduduk desanya agar mau bekerja di perusahaan perkebunan. Kebijakan ini diterapkan karena sulitnya perusahaan perkebunan besar mendapatkan pekerja, sebab dalam masa bersamaan penduduk banyak dipekerjakan sebagai kerja rodi. Tetapi secara substansi, perjanjian kerja yang dibuat antara perusahaan perkebunan swasta dan kepala desa atas nama pekerja sudah memuat syarat-syarat kerja. Di antaranya mengenai jangka waktu perjanjian. Kerja paling sedikit 5 tahun, dan besar upah, perumahan, pangan, dan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan. Pengetahuan hukum yang dapat dipahami dari potret ketenagakerjaan di zaman Feudal Saint-Titie, hakikatnya pada zaman ini sudah dikenai hubungan kerja yang didasarkan perjanjian kerja bersama antara kepala desa dengan perusahaan perkebunan. Kemudian
kita masuk pada hukum ketenagakerjaan zaman penduduk Jepang. Penduduk Jepang atas Indonesia berlangsung sangat singkat, selama 3 tahun 3 bulan, dan tidak ditemukan dokumen wilayat hubungan ketenagakerjaan. Satu-satunya riwayat ketenagakerjaan yang populer di era Jepang yaitu diadopsi model kerja paksa, yang disebut dengan Romusa. Bala tentara Jepang dengan sistem Romusa mewajibkan penduduk laki-laki dewasa bekerja terus-menerus untuk kepentingan Jepang tanpa menerima imbalan apapun. Kemudian masuk pada hukum ketenagakerjaan zaman kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan, ada 3 fase dalam ketenagakerjaan, yaitu pada Orde Lama, yang memulai 1945 sampai 1966. Masa awalnya kemerdekaan, pemerintah belum menaruh perhatian besar terhadap hukum ketenagakerjaan, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bernegara secara tegas mengatur dalam pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang bagi manusia. Namun perubahan kondisi saat itu belum memungkinkan pemerintah untuk segera merealisasikan amanat konstitusi. Praktik ketenagakerjaan rezim Orde Lama, khususnya dalam pengaturan hubungan kerja pekerja dan pemberi kerja, masih didasarkan pada BW, yaitu KUHP Perdata, Buku 2, Bab 7A, Pasal 161 sampai dengan pasal 1603 Z, yang sepanjang tidak berlawanan dengan asas negara hukum Indonesia, dinyatakan tetap berlaku. Ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan dalam pasal KUHP Perdata tersebut antara lain: 1. Bagian kesatuan tentang ketentuan umum, pasal 1601A sampai dengan pasal 1001C. 2. Bagian kedua tentang persetujuan buruh umum, pasal 1601D sampai dengan pasal 1001E. 3. Bagian ketiga tentang kewajiban majikan, pasal 1602 sampai dengan pasal 1002Z. 4. Bagian keempat tentang kewajiban buruh, pasal 1603 sampai dengan pasal 1603D. 5. Bagian kelima tentang macam-macam cara berakhirnya perhubungan kerja yang ditertibkan dalam persetujuan, pasal 1603E sampai dengan pasal 1603Z. Kemudian pada bagian ke-6 tentang pemborongan pekerja, pasal 1604. Masuk pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Merupakan tonggak sejarah dimulainya Orde Baru, diawali dengan terbitnya Supermar 11 Maret 1966. Pembangunan hukum ketenagakerjaan nasional era Orde Baru tetap berkelanjutan kebijakan ketenagakerjaan yang sudah dirintis sejak Orde Lama. Capaian pembangunan bidang hukum ketenagakerjaan Orde Baru dibuktikan dengan kebanyaknya produk legalitas dan regulasi yang dihasilkan oleh rezim Orde Baru, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55 tambahan Lembaran Negara 2912. Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918. Kemudian masuk pada masa Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Pada fase awal Orde Reformasi, pembangunan hukum ketenagakerjaan dimulai dengan amandemen konstitusi yang dapat dilihat dari perspektif ketenagakerjaan menjadi instrumen hukum tertinggi dalam meningkatkan harkat dan martabat pekerja. Salah satu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan ketenagakerjaan diatur dalam pasal 28D ayat 2, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pengaturan dunia ketenagakerjaan era reformasi awalnya tetap menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Tetapi beberapa perubahan sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Yaitu A. Bahwa perkembangan kedua keadaan politik, ekonomi, dan sosial dewasa ini melainkan nilai aspirasi baru dalam masyarakat khususnya di bidang ketenagakerjaan. Perlu
dikombinasikan melalui perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. B. Bahwa untuk melakukan perubahan, penyempurnaan, dan penyusunan peraturan perundang-undang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dibutuhkan waktu dipandang perlu untuk mengubah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Sekian video presentasi online saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.